Bismillah, alhamdulillah, alladzi an'ama alaina bijamil ni'am wa faddalana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin الباتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توبى liman ra'ani wa amana bihi thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Alhamdulillah, jamaah Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita dalam keadaan hati yang berbahagia, hati yang ridha, hati yang senang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, tidak ada hati yang beruntung, tidak ada hati yang benar-benar bahagia kecuali hati tersebut bahagia untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara umat Nabi Muhammad saat ini, pada malam hari ini, mereka Allah biarkan tenggelam dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pada malam hari ini menghabiskan umurnya untuk sesuatu yang sia-sia, untuk sesuatu yang mengundang maksiat kepada matanya, untuk sesuatu yang mendatangkan kerugian kepadanya di yaumil mahsyar nanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak jadikan kita saat ini daripada hamba-hambanya Allah yang terlena, terbuai dalam kenikmatan dunia yang sesaat. Akan tetapi kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, dikumpulkan kita pada saat ini yang hakikatnya, yang tujuannya tidak lain, Allah ingin menghubungkan rohani Anda, Allah ingin menghubungkan batinia Anda dengan zat yang maha mulia, yang menghubungkan sesuatu dengan yang lain, yakni terhubungnya Anda dengan Allah Subhanahu. Ana dalisu man zakarani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana dalisu man zakarani. Aku adalah teman duduk untuk siapa yang mengingat diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini dari tadi mengingat Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, sehingga Allah menganugerahkan kita yang lebih hebat lagi, yakni pada hakikatnya, pada intinya, sesungguhnya saat ini manakala Anda tadi membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, baik Anda yang terhanyut dalam bacaan tersebut sehingga meneteskan air mata, atau Anda yang menikmati alunan bacaan tersebut, atau Anda yang tidak mengerti apa-apa tentang bacaan tersebut, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menghubungkan jiwa Anda, menghubungkan rohani Anda, menghubungkan batin Anda dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad. Itu kemuliaan yang tiada tara, itu kemuliaan yang tertinggi dan terhebat. Camkan itu baik-baik manakala Anda menghadiri acara peringatan Maulid, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghubungkan rohani Anda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dari syafaat Nabi Muhammad, tapi mereka menghina perkumpulan seperti ini. Mereka mengatakan ini adalah bid'ah dolalah, ini adalah tidak diajarkan Nabi, ini adalah perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat jelas, dalilnya sangat banyak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kupas lebih jauh, selawat dan salam, selawat beserta salam jangan pernah berhenti, Bu, jangan pernah kering, jangan biarkan lidah Anda terlupa, jangan biarkan sekalipun lidah Anda dalam satu hari tidak bersalawat pada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan Anda jauh dari Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawat sama Nabi Muhammad, artinya Anda mengingat Nabi Muhammad. Bersolawat pada Nabi Muhammad artinya Anda mengingat Nabi Muhammad. Bukankah saat ini kita bukan cuma mengingat Nabi? Kita yang hadir di sini dalam peringatan Maulid bukan hanya sekedar mengingat Nabi, bukan sekedar bersolawat pada Nabi Muhammad, tapi kita berbahagia akan datangnya Nabi Muhammad, akan dijadikannya kita orang-orang yang menjadi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati. Duduk boleh gak? Para orang tua, alimul ulama, wabil khusus sahibil bad, sahibil majlis, fadilatul habibana al-habib Hasan Amadihi, summa kafatil habail kiram, wasatizah wa ulama, pada tuan-tuan guru yang kita hormati, yang kita muliakan. Karena kita berharap dengan banyaknya ulama, dengan banyaknya kiai, tuan-tuan guru, ustaz di lingkungan kita, menambah keberkahan dalam hidup kita, insya Allah. Juga yang kami hormati dan kami muliakan, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari yang terendah RT naik RW naik mandor. Mandor di sini bacanya apa bahasanya? Jarok. Betul, jarok bukan? Ya begituan lah. Kepala desa naik lagi camat, kalau ada perwakilan ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, enggak diundang sama Habib. Kalau diundang datang insya Allah. Juga para orang tua, para hujjaj, para santri, para ibu-ibu, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekalian kita kumpul di sini malam hari ini karena berbahagia kepada Nabi Muhammad, senang sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Rindu enggak sama Nabi Muhammad, Bu? Rindu. Ini dulu tanya dulu nih, yang tahun kemarin ada di sini angkat tangan. Yang tahun kemarin duduk di sini angkat tangan. Angkat tangan. Enggak dapat hadiah? Enggak, angkat tangan aja. Ya udah, berarti nambah ya. Alhamdulillah. Berarti dakwahnya Ami Hasan sampai ke kuping yang lain, insya Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut ditanya, bosan enggak? Bosan kali. Telung tahun dia lagi, nggak ada yang lain. Yang lain mana? Yang lain nih, ini ukurannya 2 jam lagi aja nih, pegel dah. Lanjut apa udah? Saya tanya, ibu-ibu di sini cinta sama Nabi? Beneran? Kita senang sama Nabi, betul? Masya Allah, Bu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini salah satu dalil. Kalau ada orang yang nanya sama kita, mana dalilnya Maulid Nabi itu benar, Maulid Nabi itu tidak melanggar syariat agama? Kalau mau tahu jawaban yang sederhana, 2 aja, Bu. 2. Kalau emang kita nggak ada ilmu, jawab aja yang pendek, Anda benar. Semoga Allah menetapkan Anda dalam kebenaran yang diridhoinya. Yang kedua, jawabannya gampang, Bu. Kalau ada yang nanya kayak gini lagi, gampang, pendek aja jampenya. Emang gua pikirin, dah selesai. Dia tanya, mana dalilnya Maulid Nabi? Emang gua pikirin, dah beres. Ya. Dulu ada yang ingat gak tahun kemarin sampai di mana kita buka bab Nabi? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Nggak ada, lupa sudah ya. Nanti kita ulang lagi sedikit terus kita lanjut. Cuman sebelum kita lanjut, ibu-ibu tahu sejarah hidup Nabi? Ada ringkasannya, ada qosidahnya. Mau baca? Mau baca qosidah sama Nabi? Mau bikin Nabi senang? Ikutin, pakai atur juga boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rahatil adyar tasdu fi layalil maulidi wa barik kun nuri abdu bima'ali ahmadi rahatil adyar tasdu fi layalil maulidi
Buat suaranya. Oh penuh barang rahatil atyar bilayalil maulidi wa bari min ma'ali ahmadi kullu abdu min ma'alil ahmadi bilayalil maulidi bilayalil 2 bulan ayo suara katanya hafal. Ayo, ini kan sejarah hidup Nabi. Sesuai usianya wafat, inilah kisah yang penuh suka duka, inilah kisah oh penuh barangnya rahatil atyar tasdu bilayalil maulidi wa bari kunuri abdu ahmadi rahatil bilayalil maulidi wa bari min ma'ali ahmadi kunuri abdu bilayalil maulidi wa bari kunuri abdu bilayalil maulidi di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia mendapat 40 mendapatkan ia pun menjadi rasul. Inilah kisah oh penuh. Allahumma salli wa sallim. Nah, sudah tahu sejarah Nabi segitu aja kan? Tapi panjang. Kita lanjut pelajaran apa? Bukan pelajaran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya mengingatkan saudaraku yang ada di sini, lanjut dari tahun kemarin bahwasanya kurang lebih sampai ketika itu setelah Siti Aminah menceritakan kepada kakeknya Nabi, siapa namanya? Kakeknya Nabi siapa namanya? Tadi Abu Thalib. Kata Siti Aminah, ketika tadi hendak aku melahirkan, aku sendiri di rumah. Jadi ketika melahirkan Rasulullah, Siti Aminah sendirian di rumah. Kakeknya sedang tawaf. Lalu tiba-tiba dikatakan oleh Imam Ali Al-Habsyi, fahadarat bi taufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Fahadarat bi taufiqillah, fahadar, maka hadir. Ketika Sayyidatina Aminah hendak melahirkan Rasulullah, kata Sayyidatina Aminah, itu apa itu? Genteng, apa nama bahasa sini itu? Ya begituan. Terbuka secara tiba-tiba. Lalu datang turun dari langit 2 orang yang sangat bercahaya. Siapa itu? Fahadarat bi taufiqillah, dengan taufiknya Allah, Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Siti Maryam binti dan Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, datang untuk membantu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, setelah Nabi lahir dalam keadaan sudah terhitan, dalam keadaan sujud, kita tahu. Lalu
sesuai adat yang ada disusui oleh Halimah. Sebetulnya ada lagi sebelumnya, Suwaibah. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah itu siapa? Suwaibah itu budaknya pamannya Nabi, Abu Lahab, pamannya Nabi. Ketika itu Abu Lahab beda sama Abu Jahal, beda. Ada dua. Orang Arab kalau mendapatkan kabar yang bagus, yang baik, maka dia memberikan hadiah. Suwaibah al-Islamiyah ketika itu datang kepada pamannya Nabi menyampaikan bahwasanya Siti Aminah iparnya sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saking gembiranya itu dia dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Di dalam sebuah hadis riwayat bahwasanya dimimpikan oleh Ibnu Abbas, dimimpikan satu malam bertemu dengan Abu Lahab. Ditanya keadaannya ketika itu, dia mengatakan bahwasanya fi kulli isnain, di setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ketika Rasulullah lahir dia berbahagia membebaskan Suwaibatu Islamiyah, dibebaskan, dimerdekakan karena menyampaikan kabar gembira tersebut. Nah, lalu Suwaibah al-Islamiyah dia bernajar ingin mensusui Rasulullah, lalu dia minta izin kepada ibunya Rasulullah, Sayyidah Aminah, untuk menyusui Rasulullah. Diizinkan. Jadi ada 3 orang yang menyusui Rasulullah, ibunya Suwaibah al-Islamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah. Lalu kebiasaan juga orang-orang Arab ketika itu kalau punya bayi laki-laki maka disusui oleh perempuan-perempuan gunung, orang-orang Baduy dari gunung. Caranya mereka menaruh anaknya di sekitar Ka'bah, lalu ditaruh upahnya di samping anak tersebut. Akan tetapi untuk Rasulullah lain. Ketika itu Sayyidatina Aminah memerintahkan kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib untuk mencari perempuan yang bisa menyusui Nabi Muhammad SAW ketika itu untuk dibawa ke kampung gunung itu, karena di gunung itu udaranya lebih bersih, lebih bersih, lebih sehat bayinya. Terus ketika kakeknya Rasulullah sedang berjalan mencari perempuannya untuk menyusui Rasulullah, ada suara dari langit, Bu. Ada suara dari langit mengatakan kepada Abdullah untuk mencari orang yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'diyah. Dari Bani Sa'ad. Ketika Abdul Muthalib sedang berjalan, dia melihat seorang perempuan yang bagus tampangnya, bahasanya lembut, lemah lembut, penuh sopan santun. Ditanya oleh Abdul Muthalib, "Siapa kamu?" Dia bertanya kepada kakeknya Rasulullah, "Wahai Tuhan, apakah anda memiliki bayi yang untuk bisa aku susui?" Lalu kakeknya Rasul bertanya, "Siapa engkau?" "Aku Halimah dari Bani Sa'ad." Ini kakeknya Rasul tersenyum, "Ini yang saya cari." Jadi sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu singkat cerita dibawa ke rumahnya Siti Aminah, dipertemukan dengan Siti Aminah. Siti Aminah pun senang melihat Halimah karena akhlaknya bagus. Lalu ketika itu Siti Aminah minta izin untuk melihat bayinya. Setelah dia memandang Rasulullah, jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad tersenyum kepada Halimatus Sa'diyah. Halimah nggak bisa mungkir lagi. Lalu dia bilang, "Aku harus minta izin dulu kepada suamiku." Dia datang kepada suaminya, diceritakan, lalu suaminya pun datang ke rumah Sayyidatina Aminah melihat Rasulullah. Begitu melihat Nabi Muhammad, ini suaminya Halimah mengatakan, "Ambil bayi ini, kita akan mendapatkan keberuntungan." Sebelum meninggalkan kota Mekah, Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah ke hadapan Ka'bah. Ketika itu Ka'bah masih dikelilingi oleh berhala-berhala. Setiap Halimah datang dengan Rasulullah, menggendong Rasulullah, itu berhala yang dilewati pasti jatuh. Ketika Rasulullah mau lewat, Rasulullah belum sampai saja, sampai sini, ini berhala sudah jatuh. Datang lagi berhala itu jatuh, datang lagi berhala itu jatuh, sampai kepada Hajar Aswad. Ketika Halimatus Sa'diyah mau mencium Hajar Aswad tersebut, itu Hajar Aswad keluar dari dinding menghampiri wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Keajaiban ditemukan ketika itu. Keajaiban yang begitu hebat ditemukan oleh Halimatus Sa'diyah. Masalah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 4 tahun Rasulullah tinggal bersama Halimatus Sa'diyah. Di sana kampungnya Bani Sa'ad ketika itu paceklik. Ketika datang Nabi Muhammad, didudukkan Nabi Muhammad di situ, lalu Halimah meminta, "Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, dengan kebenaran anak ini, maka kami minta turun hujan." Diceritakan oleh Halimah ketika itu, "Aku datang ke rumahku tidak punya pelita, enggak ada lampu, tapi ketika aku bawa bayi Muhammad, maka rumahku menjadi terang." Karena Rasulullah itu bercahaya, Bu. Bercahaya namanya
main-main. Jangankan Rasulullah, tahun yang lalu saya ceritakan di sini, ayahnya Rasulullah siapa namanya? Abdullah ketika belum menikah dengan Sayyidatina Aminah, ketika belum pindah nurnya Rasulullah kepada ibundanya, itu Abdullah wajahnya bercahaya sehingga penduduk Mekah menamakan dia, membeli makob, membeli gelar pelitanya kota Mekah. Sebab ketika malam hari kalau ada Abdullah berjalan, maka tempat tersebut menjadi terang, menjadi bercahaya terang, gak gelap lagi. Dan kalau dia lewat tempat situ pasti harum kasturi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Halimatus Sa'diyah ketika itu, aku punya 1 ekor kambing, kambingnya kurus, kena kurang makan, kampungnya kan kekeringan tadinya kan. Lalu aku datangkan kambing tersebut, aku sentuhkan ke tangan Nabi, maka seketika kambingku menjadi gemuk dan susunya banyak. Lalu kalau ada orang dari kampungnya Bani Sa'ad itu, Bani Halimah kampungnya tersebut ada yang sakit, maka didatangkan kepada Rasulullah yang masih bayi, ditempelkan ke tempat yang sakit, sakitnya di kepala, sakitnya sembuh. Umur 3 bulan Rasulullah sudah bisa jalan. Umur 3 bulan Rasulullah sudah bisa berjalan. Umur 6 tahun sudah bisa bicara dengan pasih. Umur 6 bulan, nggak sampai setahun sudah bisa berjalan, sudah bicara dengan pasih, nggak sampai 1 tahun. Ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad dibelah yang pertama dadanya, ketika itu Rasulullah sedang mengembala kambing dengan saudara susuannya, anaknya Halimah. Ketika itu datang 2 orang dari langit, malaikat Jibril dan Mikail turun dari langit, lalu memegang daripada Rasulullah. Rasulullah dibelah dadanya yang pertama ketika umur hampir 4 tahun kurang lebih, dibelah dadanya. Anaknya Halimah melihat itu ketakutan, laporan sama ibunya buru-buru datang kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika itu malaikat Jibril sudah pergi, malaikat sudah naik ke langit. Ketika Halimah datang, Halimatus Sa'diyah datang, Rasulullah sudah melihat ke langit gini. Bu Siri udah datang belum, Mi? Amin. Hasan, Bu Siri udah datang belum? Udah lama dah. Belum. Terus, lakat. Dan sampai di mana? Sampai Rasulullah memandang Jibril naik ke langit. Ketika itu Halimah ketakutan, maka dikembalikan Siti Aminah kepada Rasulullah kepada Siti Aminah. Singkat cerita, Rasulullah diajak jarak oleh ibundanya ke kota Madinah. Pulang di sana 1 bulan kurang lebih. Di sana kurang lebih 1 bulan Sayyidah Aminah dengan Rasulullah. Lalu pulang, ketika dipulang ibundanya sakit dan meninggal. Tinggal dengan kakeknya umur 6 tahun. Ya, umur 6 tahun dengan kakeknya. Dengan 2 tahun dengan kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, berarti umur jadi 8 tahun kakeknya pun meninggal. Setelah itu tinggal dengan pamannya siapa? Abu Thalib. Umur 12 tahun diajak dagang. Diajak apa? Diajak dagang ya, ke negeri Syam. Di sana ini sering kita ceritakan, kita mengulang saja, mengingat Nabi Muhammad, mengingat Nabi beruntung, Bu. Mengingat Nabi Muhammad sangat beruntung, dan kita berbahagia malam ini untuk Nabi Muhammad, mengenang perjalanan Nabi Muhammad. Dikatakan apabila disebut satu saja nama orang soleh, nama orang wali di hadapan Anda, maka tanzilur rahmah. Inna dzikrul awliya aw saleh tanzilur rahmah. Ketika Anda menyebut nama orang soleh, nama ulama, nama wali, maka di Allah turunkan beberapa rahmat. Lalu bagaimana ketika Anda membaca sejarah Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bergembira atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada apa yang dia bisa kumpulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmat yang Allah berikan kepada mereka, hendaknya mereka berbahagia. Bukankah Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin? Rahmat di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbahagia untuk Nabi Muhammad, atas diutusnya Nabi Muhammad, atas kelahiran Nabi Muhammad, maka itu amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sedang berada di negeri Syam. Datang seorang rahib, seorang pendeta Yahudi. Mereka melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW ketika itu. Ketika berjalan diiringi dengan awan, dipanggil oleh rahib tersebut. Bicara dengan pamannya Nabi, dikatakan bahwasanya ini adalah akan menjadi Nabi akhir zaman. Kita singkat saja ceritanya. Nabi akhir zaman, disuruh pulang.
pamannya pulang. Setelah singkat cerita umur Nabi sampai kepada umur 25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, bahwasanya Rasulullah pergi berdagang, berdagang dengan dagangan dari punya saudagar bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, didampingi dengan seorang pembantunya untuk melihat kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di negeri Sampun, sama pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara mendatangi Nabi Muhammad, mengatakan kepada pembantunya Khadijah Al-Kubra bahwasanya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, setelah selesai dagang, Nabi Muhammad SAW pulang. Siti Khadijah melihat dari jauh akan Nabi Muhammad SAW bersama para wanita pembantu-pembantunya, melihat dari tingkat rumah yang tingkat kedua. Dia lihat dari jauh Nabi Muhammad berjalan diiringi dengan awan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ada dua sosok yang mendampingi Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril dan Mikail. Lalu ini pembantunya Khadijah menyampaikan kepada Khadijah bahwasanya kejadian di sana itu aku didatangi oleh rahib Nasara dan Yahudi, memberitahukan bahwasanya ciri-ciri kenabian ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah timbul keyakinannya bahwa ini akan menjadi nabi dan rasul. Dia datang kepada pamannya, juga seorang rahib, seorang sepupunya, juga seorang rahib dari beragama Nasara. Singkat cerita, Khadijah ingin mempersuami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar tersebut disampaikan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad laporan kepada pamannya Abu Muthalib. Abu Muthalib menyetujuinya. Lalu besok harinya, ini masuk kita ke babak yang agak seram dikit. Besok harinya, pamannya Nabi Abu Thalib datang menemui ayah daripada Sayyidatina Khadijah untuk meminang daripada Siti Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuwailid namanya. Ketika itu menikah di umur 25. Umur 25. Udah diangkat dari Nabi dan Rasul belum? Nabi sudah, cuman belum diutus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dengan hebat, dengan mulia, dengan kemuliaan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sebelum berkhulwat ke Gua Hira, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Sebelum mendapat wahyu, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dalam mimpinya selama 6 bulan berturut-turut. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak mau bikin Nabi Muhammad ketakutan, kaget, langsung bertemu dengan malaikat Jibril, maka ditemuinya dalam mimpi. Apa yang dimimpikan oleh Rasulullah pada malam hari, besok hari terjadi. Apa yang dimimpikan oleh Rasulullah malam ini, besok terjadi. Masa hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Rasulullah mendapat wahyu, kita tahulah ceritanya seram, takut. Nabi sehingga pulang ke rumah istrinya minta diselimuti kan, maka disusul oleh malaikat Jibril untuk gum bangun ya hai orang yang berselimut, disuruh bangun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Masalah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad SAW, begitu besar kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Nabi Muhammad SAW dakwah di Mekah selama berapa lama? Neng, yang depan. Berapa lama Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah? 3 hari. Bagus. 10 tahun. Kurang. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, 13 tahun. Jadi sisanya berapa tahun lagi di Madinah? 10. Karena dia dakwah 23 tahun. Bu, tahu nggak orang yang pertama masuk Islam beriman setelah Nabi Muhammad siapa? Hah? Abu Bakar. Abu Bakar mana nih? Abu Bakar Sewan, Abu Bakar Kronjo? Hah? Abu Bakar mana? Ya begitulah. Adalah istrinya Nabi siapa? Khadijah Sayyidatina Khadijah, istri Nabi yang pertama kali beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua siapa? Anak angkat Nabi. Ayo, ada yang tahu nggak siapa nama Nabi?
Ya, ada hadiahnya nih di depan nih. Hah? Anak angkat Nabi. Lelaki, gue bocorin deh tuh. Ibrahim anak dia. Wah, Abdul Qasim mana nih? Qasim Sewan, Qasim Kelapajang. Qasim anak bener udah. Baru gawat nih. Nah, itulah inti kita hadir acara Maulid biar tahu sejarah. Nah, tadi udah dibacain qasidahnya. Dikasih tahu, Bu, Nabi pernah punya anak angkat. Diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 5, ayat 37, ayat 40 itu turun sebabnya, asbabun nuzulnya adalah karena anak angkat Nabi. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak Zaid ini anak Harisah. Ibunya bernama Suqdah bin Sa'labah. Suqdah bin Sa'labah dari Bani Ma'an. Satu hari kita cerita sedikit tentang anak angkat Nabi, ya. Bab dia orang yang kedua atau yang ketiga setelah Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali kedua berarti dia ketiga. Kalau dalam sejarah yang lain dikatakan dia orang kedua. Setelah Khadijah dia masuk Islam. Zaid bin Harisah, ibunya bernama siapa? Suqdah bin Sa'labah dari Bani Ma'an. Ketika itu Suqdah bin Sa'labah berkunjung ke kampungnya, ke kampung halamannya, pulang kampung, mudik bahasa kita itu, mudik ya, mudik. Ketika di sana terjadi perampokan oleh Bani Al-Qain. Bani Al-Kelompok namanya Al-Qain. Ini tukang rampok, kampung rampok ini. Orang sekampung dia itu kerjaannya nggak begal. Terus orang sekarang bilang dirampas semua yang ada di situ. Hartanya diambil, ontak diambil, budak diambil, anak diambil, bini diambil. Bini diambil, ya kan zaman perang dulu kan gitu ya. Iya, yang ada diambil semua. Jangankan sendok, tesi, apa lagi gitu. Emas, ontak, bini diambil, anak diambil. Nah, ini Zaid bin Harisah ketika itu umurnya 8 tahun, diculik, dirampas, dijual di pasar Terbolang. Pasar Ukas. Di Mekah dulu ada namanya pasar Ukas. Di pasar Ukas itu kalau kayak kita pasar setahun sekali, pasar Ukas namanya. Itu juga ada pertandingan gulat. Siapa jagonya nggak pernah kalah di pasar Ukas? Ada yang tahu? Belajar sejarah dulu dah, nanti baru kita lanjut pelajaran lain. Pasar Ukas jago tandingnya Sayyidina Umar. Nggak ada lawan. Sayyidina Umar tiap tahun di pasar Ukas ada tanding gulat, dia menang terus, nggak ada lawan. Sayyidina Umar jagoan Sayyidina Umar itu. Nah, di situ dijual macam-macam. Orang dijual, bukan ontak dijual, kambing diundang, sapi diundang, orang dijual. Zaid bin Harisah dijual di situ umur 8 tahun. Yang beli hakim namanya bin Hisam bin Khuwailid. Jadi keponakan dari Sayyidatina Khadijah. Dia beli 400 dirham. Dibeli ini Zaid bin Harisah, dikasih kepada bibinya yaitu Khadijah. Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, itu Zaid dikasih kepada Rasulullah. Rasulullah sayang sama dia, Zaid pun sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka udah seperti ayah anak kandung. Maka ketika itu ini Harisah, ayah anda daripada Zaid. Bu, masih dengerin saya nggak? Kali kalau enggak udah-udahan nih, kita pulang aja dah. Atau tidak? Apa-apa. Daripada hujan mending turun di sini, betul lah. Daripada hujan mending turun di atas meja, biarin. Zaid bin Harisah, ayahnya nih si Harisah ini sedih mikirkan anaknya, bertahun-tahun ingin ketemu dengan anaknya. Satu hari ketika ada kabilah kelompok orang dari kampungnya Harisah ini pergi menunaikan ibadah haji. Ketika sedang tawaf, dia melihat Zaid. Ada yang kenal sama Zaid. Ini Zaid anaknya Harisah bukan? Iya betul. Diceritakan begini, kau tinggal, saya berceritakan saya tinggal dengan orang yang namanya Muhammad, orang paling disegani, dihormatin di kota Mekah, mendapat gelar alamin, orang yang jujur, pembuka kota Mekah, kakeknya pembuka kota Mekah, ayahnya pembuka kota.
Singkat cerita, setelah musim haji selesai, ini orang pulang ke kampungnya melaporkan kepada Harisah keadaan Z yang sedang berada di kota Mekah. Mereka siap-siap nih Bu, siap-siap mau ngapain? Mau nebus, mau dibayar, mau dibawa pulang. Singkat cerita, ayahnya datang dengan paman yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu belum ada risalah, belum ada perintah kenabian. Ayahnya datang mengadu kepada Rasulullah, memuji Rasulullah. Wahai anaknya Abdullah, wahai anaknya pembesar Quraisy, wahai anaknya tokoh daripada negeri Mekah ini. Wah, ngerayu supaya anaknya bisa ditukar dengan duit dibalikin. Apa kata Rasulullah? Kalau seperti itu, ya kita panggil saja Z-nya. Z dipanggil, Z kesini datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Z datang kepada Nabi, kata Nabi Muhammad, ya Z, hal anta ta'rif mahum? Apakah kau kenal siapa mereka? Z menjawab, qala na'am, hadza abi wa hadza ammi. Iya, itu bapakku dan itu pamanku. Katanya Rasulullah, begini Z, mereka ini ingin menebusmu, membawamu pulang kembali ke rumah. Lalu kata Nabi Muhammad, aku serahkan pilihan kepadamu. Kau pilih mereka, silakan. Pilih dengan aku, silakan. Kalau kau pilih dengan mereka, aku tidak minta uang tebusan, kata Nabi. Akan tetapi ketika Z memilih aku, kata Nabi, aku juga tidak menerima uang tebusan. Jadinya Z milih siapa? Milih tinggal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya marah. Bapak Z ini marah, Harisah ini marah. Ini anak kurang ajar, anak tolol, anak apa lagi? Bego. Orang sini bilang bego atau apa? Ya tolol. Ya gitulah, gitu Islam. Bapaknya marah, singkatnya. Rasul tahu ini bapaknya marah. Bagaimana caranya untuk menyenangkan ayahnya Z? Rasulullah SAW pegang tangannya Z bin